طيب الآن مسند. الآن ندرس عن المسند في كتاب تيسير مصطلح الحديث. المسند مسند. طيب نعم المسند. نعم نعم طيب اقرأ أولا. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. حدثنا. نعم iya الزنا نعم الزنا دي. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ. أيوة صحيح اتصل. سنده من أوله. نعم sallallahu alaihi wasallam. Baik, nah. Sekarang kita bahas jenis ya, jenis ya yang mustarikum bainal maqbul mardud, yang dimana nih percampuran antara yang diterima dan yang ditolak. Itu ada 4 kemarin ya. 1 musnad. Ini jenis percampuran lain yang antara itu ada yang diterima dan ditolak. Ada musnad namanya. Apa tuh musnad? Ya isim maf'ul min asnada bimana adhafa au nasaba. Menurut bahasa, musnad itu artinya adalah menyandarkan atau menisbahkan. Menyandarkan atau menisbahkan. Istilah, secara istilah itu apa musnad itu? Ma itasala sanaduhu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya isnad itu secara istilah hadisnya yang sanadnya bersambung secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Hadisnya sambung. Ya, oke, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Selanjutnya misaluhu, contohnya ma akhrajahu al-Bukhari yuqal, yaitu hadis yang dimana al-Imam al-Bukhari itu mengeluarkan. Ya. Qal, beliau berkata haddatsana Abdullah bin Yusuf an Malikin an Abi Zinadi. Nama orang semua nih ya. Abdullah bin Yusuf ini mencerita kepada kami dari Malik, dari Abi Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah qala, ya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza syariba al-kalbu," jika anjing itu minum fi ina'i ahadikum, anjing ya minum di dalam bejana kalian, falyagsilhu, maka cucilah sab'an, sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Nah, ini contoh hadis yang musnad. Ini hadis sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersambung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini diperkuat fahadha hadithun, ya, ini hadis ittasola sanaduhu, sanadnya bersambung, min awalihi, dari awal, ila muntahahu, hingga akhir, bersambung turun, tidak terputus. Ini namanya musnad. Wa huwa marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis, ya, hadis marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, gitu deh. Ya, nah. Saya baca lagi al-muttasil. Nah, sampai habis. Nah, baca. Qata'. Nah. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Nah. 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 Zuhri. Nah. 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 Baik. Lughatan. Nah, berkata di sini al-musannif, ya, bagian kedua percampuran, ya, ada yang ditolak dan yang diterima, ya, muttasil namanya, ya, muttasil. Muttasil itu apa? Kita baca ta'rifu, pengertiannya, lughatan ismu fa'il, isim fa'il. Muttasil ittasala yattasilu muttasilun, itu isim fa'il. Kalau muttaso itu isim maf'ul. 6. Mina ittasal, ini madinya diddun, itu lawan dari inqata'a. Ya, wa yusamma hadzal naw'u min mausuli aidan. Nah, katanya di sini adalah disebutkan oleh
musannif adalah dia ini lawan dari inqita. Inqita apa? Terputus. Hadis semacam ini katanya. Ya, hadis semacam ini dinamakan juga dengan hadis yang mausul kan. Hadis semacam ini bisa juga disebut hadis yang mausul. Hadis disebut juga hadis yang mausul. Nah, ini disebutkan di sini. Disebut juga hadis yang mausul. Baik. Ya. Nah, ini kita baca dulu ya, apa dia secara istilahnya tuh. Itu yang jadi objek pembahasan kita. Nah, kita baca semua dulu isinya, baru kita itu menyimpulkan. Itu salah satu membahas suatu masalah, mana letak perbedaan. Nah, istilahnya, lihat, istilahnya itu mata sanaduhu ini masih sama dengan pengertian musnad, marfu'an kana mauqufan. No, ini dah. Kalau mutasil itu marfu mungkin masih sama dengan pengertian musnad. Nah, cuman mutasil agak lebih luas sedikit. Kadang mauqufan. Nah, itu. Ya, kadang dia mauqufan alaman kana, ya. Baik secara marfu. Ya, kepada siapa gitu. Iya, maksudnya itu selain dia itu udah harus dia sambung sananya itu ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa juga selain dari itu. Itulah. Ini ya. Baik. Nah, misaluhu ini contohnya muttasil, misalu muttasil marfu, ini yang marfu. Nah, tadi kan ada dua, ada marfu mauquf. Nah, ini udah beda nih. Musnad tuh Nabi doang ke Nabi doang. Ya. Kalau muttasil enggak, lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Nah, contoh Malikun an Ibn Syihab an Salim ibn Abdullah an abihi, dari abahnya, bapaknya, an Rasulullah SAW annahu qala kada, Rasulullah SAW kada. Nah, ini disebutkan di sini. Ini yang marfu itu hadis Malik dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda begini dan begini. Ya, jadi kan dari sini begini dan begini, begini dan begini. Baik, tabir. Nah, selanjutnya misalu muttasil mauquf. Kalau yang contoh muttasil mauquf, ya Malik an-Nafi' an Ibni Umar annahu qol. Nah, sampai ke Ibnu Umar doang. Ya, sebagaimana kita ketahui mauquf itu ke sahabat dia. Ya, nyambungnya ke sahabat. Jelas sampai Umar, Ibnu Umar ma'ruf dia sahabat. Nah, annahu qol kada. Pokoknya ringkasnya adalah kalau dia ke sahabat dia disebut muttasil. Ya, kalau dia ke Nabi juga bisa disebut muttasil, dan dia juga bisa disebut musnad. Nah, gitu ya. Perbedaannya gimana? Langsung dijawab sama pengertiannya langsung sendiri. Muttasil lebih luas daripada musnad. Musnad ke Nabi doang. Kalau muttasil marfu dan mauquf. Nah, itu deh. Nah, baik. Ini menarik ini. Poin yang ketiga nih. Hal yusamma qaulu tabi'i muttasilan katanya. Apakah perkataannya tabi'in bisa disebut muttasil? Nah, ini. Kataan tabi'in ini. Ya. Tabi'in, al-muhim tabi'in. Ibnu Mas'ud bukan tabi'in, dia sahabat. Ini pertanyaannya nih, perkataannya tabi'in. Kayak Hasan al-Basri, Sa'id bin Musayyib, tabi'in itu. Ya, banyaklah di kitab-kitab. Ini kayak Syiar Nubala itu dirinci di sana. Mana saja, siapa saja sahabat, siapa saja tabi'in. Nah, katanya qala al-Iraqi, berkata Imam Iraqi. Al-Imam Iraqi ini punya buku banyak tentang mustalah hadis.
banyak. Beliau ini Al-Imam Al-Iraqi ini. Suatu saat nanti setelah buku Taisir ini kita bisa ngambil buku-buku yang lain tentang mustalah hadis biar luas pemahaman hadis kita tentang mustalah hadis kita. Nah, katanya wa amma aqwalu tabi adapun aqwalu tabi'in idza tasalat asanidu ilaihim fala yasummunaha muttasilatan fi halatil itlaq. Ini katanya di sini. Ya, apabila atau jika memang sananya itu bersambung sampai kepada mereka para tabi'in ini, itu berupa perkataannya tidak bisa sama sekali disebut sebagai hadis mutasil atau disebut sekarang mutasil itu tidak bisa kalau bersambung kepada mereka itu. Ya. Amma ma'at taqyidi fajaizun wa waqi'un fi kalamihim katanya. Namun dalam keadaan takyid maksudnya terikat, penyebutan itu dibolehkan, boleh. Ada perkataannya siapa nih? Tabi'in ini. Ya. Sambung sana sampai ke mereka. Bolehlah disebut mutasil itu. Gitulah. Ini namun dalam keadaan takyid terikat, penyebutan itu dibolehkan. Wa waqi'un fi kalamihim. Ya, realita atau kenyataannya tentang perkataannya mereka. Ya, masih begitu. Kaqaulihim sebagaimana perkataan mereka, contoh perkataan mereka gitu. Hada mutasilun ila Sa'id bin Musayyib. Nah, maksudnya ini hadis ini, contoh mereka berkata begini. Hadis ini mutasil kepada Sa'id bin Musayyib atau kepada Az-Zuhri. Ini tabi'in semua nih, Az-Zuhri atau ila Malikin atau Malik. Wa nahu dalika atau yang semacamnya. Ya, kila dikatakan wan nuktatu fi dzalika annaha tusamma maqati'. Disebutkan di sini dikatakan bahwa kejadian jarang tersebut dinamakan dengan apa? Maqati' maqtu'. Nah, fi dzalika annaha tusamma maqati'. Maksudnya adalah bahwa kejadian jarang tersebut dinamakan dengan munqati'. Nah, katanya lagi fa itlaqu wal muttasi 'alaiha kal wasfi li syai'i wahidin bi mutadaddadaini logatan. Jadi sebutan mutasil itu tersebut sama dengan mensifati sesuatu dengan sifat yang saling bertentangan itu secara bahasa. Nah, ini dia penjelasannya tentang perkataan tabi'in ini boleh disebut mutasil atau tidak. Tadi dah di rinciannya. Tadi dah dia rinciannya. Baik. Baik. Ziyadatul thiqat. Nah, baca ziyadatul thiqat. Siko, bacanya jangan sako, siko. Enam. Enam.
Nah. Anzara. Nah. 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 Tuh, nah kita baca dulu ini, terjemahkan dulu. Nah, ziyadatu thiqat. Nah, kata ini apa sih maksudnya al-mudarad bi ziyadati thiqat? Apa sih maksudnya itu? Ziyadat thiqat ini. Nah, ziyadat itu jamak ziyadatu al-ziyadatu atau az-ziyadatu. Ini jamak dari kata ziyadah. Ini kan jamak muannas salim. Wal thiqat itu apa? Jamak dari thiqah. Wal thiqah itu artinya apa? Huwa al-adlu dhabitu. Thiqah itu ya. Thiqah itu adalah orang yang adil, dhabit lagi dhabit. Nah. Baik. Wal muradu bi ziyadati itu apa sih maksudnya? Bi ziyadati thiqah ma narahu zaidan min al-alfadhi fi riwayati ba'di thiqati li haditsin ma amman rawahu thiqatu akharuna lidzalikal hadithi. Artinya adalah yang dimaksud dengan ziyadah thiqat adalah ma narahu, apa yang kita lihat ada lafaz tambahan zaidan min al-alfadhi, lafaz tambahan sebagian rawi yang thiqat, sebagian rawi yang thiqat, ya, sebagian rawi yang thiqat dalam riwayat hadis, ya, dari perawi thiqah lainnya, Baik, ulang. Apa sih maksudnya? Ulang. Adalah apa yang kita lihat. Lafaz tambahan. Sebagian rawi thiqah. Lafaz tambahan sebagai rawi thiqah dalam riwayat hadis, dari perawi thiqah yang lainnya, Baik. Itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Baik, ini ya. Jadi ini apa? Ada lafaz tambahan dari sebagian rawi. Rawi yang thiqah. Ya, rawi yang thiqah. Kita lihat memang dia rawi yang thiqah. Dalam apa? Dalam riwayat hadis. Dari perawi thiqah lainnya.
Ini dia. Nah, katanya di sini nomor 2 ya, udah dibaca tadi. Haru mana'atana biha. Artinya apa nih? Tokoh yang memberi perhatian dalam masalah ini, yang masyhur. Tokoh memberi perhatian, yang masyhur dalam hal ini. Nah, hadhihi ziyadatu min ba'di thiqati fi ba'dil ahadithi lafatat an dhara ba'dil ulama. So, di sini adalah hal sawadih. Nah, hadhihi ziyadah, tambahan-tambahan min ba'di thiqat, oleh sebagian rawi yang thiqat, fi ba'dil ahadits, yang ada pada sebagian hadis, lafatat anzara ba'dil ulama. Jadi sebagian ulama itu apa? Hampir terlupakan. Sebagai hadis ya hampir terlupakan oleh siapa? Oleh ulama. Oleh ulama. Ini dia. Nah, katanya di sini fatatabba'u ha wa'atanau bijamiha wa ma'rifatiha. Artinya apa? Di antara mereka itu yang apa? Tatabba, yang mencermatinya, menelitinya. Terus apa? Yang mengumpulkannya. Dan yang bima'rifatiha, yang memahaminya. Istana itu memahaminya boleh, ya. Mencermatinya juga boleh, ya. Memperhatikan, mementingkan, itu namanya i'tana, ya'tani, perhatian, memelihara. Nah, itu dia. Wa mimman ishtahara bidzalika haula'il a'imma wa hum. Ya, disebutkan di sini oleh penulis ya yang masyhur, yang populer ya tentang hal tadi, yang mengetahuinya, memahaminya, mengumpulkan, memperhatikannya, itu para ulama a'immah. Bahwa siapa mereka? Titik 2. 1. Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ziyad an-Naisaburi. Ada lagi yang lain lagi, Abu Nuaim Jurjani. Ada lagi, ada 3 di sini. Abul Walidi Hasan bin Muhammad bin Qurasyi. Jadi ini Abul Walid Hasan di sini badal, Ibnu juga badal. Badal dari mana nih? Hasan. Nah gitu. Yang gampang cara mengetahui dia ini badal. Udah kita jelaskan kemarin di rumus, ya rumus di nahwu wadih atau nahwu yang kita pelajari selama ini. Nah, baca lagi sampai mana nih bacanya? Nah, sampai sebelum nomor 5. Nah, baca. Wo, kalau begini nih tulisannya wo, jangan wa. Nah. 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 Nah.
Hmm. Hmm. Bigay. Hmm. Nah, Toy baca lagi, habisin sebelum ya. Nah. Hah? Ayat 5. Nah. Hmm. Nah. 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 Nah, kalau ini kalau kata au ada alif lam dibaca awi. Awil ya. Tikus gini. Hmm. Nah. 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 Ya, baca lagi. Yang poin yang ketiga, maka wuku iha tako ziyadatu fil matni kama tako fi sanadi. Sebutkan di sini tempat terjadinya ziyadatul thiqat ya, titik 2 ada terjadinya di matan, tambahannya itu ada juga di sanad. Baik. Katanya amma fil matni fatakunu bi ziyadati kalimatin au jumlatin. Sebutkan di sini kalau di matanya itu berupa tambahannya pada kata atau kalimat tambahan. Kata ya satu, kalimat lebih dari satu. Baik. Kalau dia sanad fatakunu bi raf'in mauqufin. Kalau pada sanad dia itu berupa memarfu'kan yang mauquf. Bi raf'in mauqufin itu apa? Marfu'kan yang mauquf kalau terjadi pada sanad. Marfu'kan yang mauquf ini hadirnya dulu mauquf. Ya, tambahan jadilah yang mauquf jadi marfu'. Nah, awasli mursalin atau menyambung yang mursal ya. Baik. Hukmu biziyadati fil mati apa sih hukum tambahan pada matan? Amma ziyadatu fil matni faqad ikhtalafa ulama fi hukmiha ala aqwalin. Para ulama ya ataupun tambahan dalam matan, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Akwalnya itu ya
catatan perkataannya para ulama. Titik 2, 1. Faminhum man qabilaha mutlaqan. Di antara mereka itu ya, ada yang menerimanya secara mutlak. Secara mutlak. Ada menerima secara mutlak. Ini pertama. Kedua, kalau tambahan dalam matan. Kedua, minhum minan raddaha mutlaqan. Ini kebalikannya. Sebagian ulama juga apa? Menolak secara mutlak. Ulama menolak secara mutlak. Jim ini wa minhum man radda ziyadata min rawil haditsil ladzi ruwahu awalan bi ghairi ziyadatin wa qabilaha min ghairihi katanya. Tetapi ada juga yang menolak tambahan. Ingat, ada juga yang menolak tambahan dari rawi hadis yang meriwayatkannya dari rawi hadis yang meriwayatkannya dari rawi yang pertama. Iya. Rawi pertama ada tambahan, tolak ini. Iya, rawi pertama tanpa disertai tambahan. Namun menerimanya jika terjadi yang selainnya. Nah, gitu. Kalau selainnya dari rawi yang pertama itu diterima. Kalau yang dari rawi pertama tidak. Datanglah tambah dari rawi pertama. Dari rawi pertama ini tidak diterima tambahannya. Nah, gitu dia. 6. Ini fotonya banyak sekali. Kita mustalah semua nih. Kita baca lagi wa qad qasama ibnu shalah ziyadata bihasabi qubuliha wa raddiha ila salasi aqsam wa taqsimu hasan wa wafaqahu alaihi an-Nawawi wa ghairuh wa hadha taqsimuhu. Katanya di sini Ibnu Shalah rahimahullah taala telah membagikan ziyadah al-thiqah ini sesuai dengan dia ada yang bisa diterima atau ada yang ditolak, itu menjadi 3 macam. Terus ada juga pembagian yang hasan, bagus, atau hal yang disepakati. Ya, ini dikatakan atau pembagian kayak gini, pembagiannya dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ataupun yang lainnya selain dari itu kita masuk. Nah, wahal taksima pembagiannya itu apa? Ini lihat titik 2. Ziyadatun laisa fiha munafatun lima rawahu al-thiqatu au al-awthaqu. Nah, ini tambahannya sebutkan di sini tambahan ziyadat yang tidak saling apa? Munafatun, meniadakan. Meniadakan tambahan yang saling tambahan yang tidak saling meniadakan dari para rawi yang thiqah. Ya, tambahan yang tidak saling meniadakan. Mereka ini thiqah semua. Ya. Tambahan dia ini tidak meniadakan yang lain. Nah, gitu. Ya, tambahan yang tidak saling meniadakan dari para rawi thiqah atau yang lebih thiqah daripada itu. Ada thiqah nih, lebih thiqah lagi. Ya. Katanya di sini hukumnya itu fahadhihi hukmuha al-qabulu. Hukumnya itu diterima. Kenapa? Li'anna kal hadisi ya tafarrada bi riwayatin biriwayati jumlatihi thiqatun minas thiqati. Karena dibawakan di sini contohnya. Ya, karena hal itu sama seperti hadis yang diriwayatkan sejumlah rawi yang thiqah dari rawi-rawi yang thiqah. Nah, ini alasannya. Poin pertama ini, tambahan yang tidak saling meniadakan dari para rawi yang thiqah atau lebih dari itu. Nah, kalau ada tambahan konsepnya kayak gini, ini diterima. Nah, ini diterima. Nah, nanti bisa dilihat ya kitab takrib ma tadrib. Ini mungkin tadribur rawi yang dimaksud di sini. Di sini insyaallah nanti kita belajar tadribur rawi. Nah, ini dia. Banyak sekali kitab-kitab ini ya. Muhim ya, pelan-pelan baca tipis-tipis dulu, belajar mustalah ini. Tipis-tipis dulu. Nah, katanya lagi
Yang kedua, ziyadatun munafiyatun lima rawahu as-siqatu au saku. Yang kedua ini tambahan yang saling meniadakan, saling menghilangkan, saling menafikan dari para rawi yang sikot atau yang lebih sikot dari itu. Nah, ini kebalikan nomor A nih. Nomor A ini tidak saling meniadakan. Yang ini saling meniadakan dari para rawi yang sikot. Ini tambahannya dari rawi yang sikot ini saling meniadakan. Fahadhi hukmuha ar-raddu. Hukumnya nih ya kayak gini konsepnya, tertolak ditolak. Kama sabaqa fi syadz, ya sebutkan di sini. Nah di sini adalah sama seperti hadis yang apa? Hadis yang syadz. Ya, seperti hadis yang syadz. Hadis yang syadz. Nah, syadz itu gini konsepnya. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah terpercaya namun bertentangan. Nah, sama tadi nih. Nah, saling menyediakan. Kan kalau saling menyediakan artinya ini bertentangan dengan rawi lain yang lebih thiqah, lebih kuat atau lebih banyak jumlahnya. Ini hadis yang tadi itu yang dimaksud. Ya, kita pernah bahas syadz ya, udah kita kirimkan juga tulisan-tulisan. Nah, baik. Yang ketiga, ziyadatu fiha nau'u munafati lima rawahu thiqatu au athaq wa tanhasiru hadhil munafatu fi amrain. Nah, ini dari rincian selanjutnya. Katanya di sini, tambahan yang di dalamnya itu terdapat jenis yang saling meniadakan dari para rawi thiqah atau yang lebih thiqah. Nah, ini jenis ini beda yang dengan poin 1 berdua. Tambah yang di dalamnya terdapat jenis yang saling meniadakan dari para rawi thiqah atau yang lebih thiqah. Nah, kata penulis watan hasiro yang secara ringkas ya ada dua. Satu, taqyidul mutlak, taqyid dari yang mutlak, namanya terikat dari yang mutlak gitu. Takhsis al-am, takhsis pengkhususan dari yang umum lah. Nah, ini dia. Nah, baik. Gubang. Pasal rupiah tadi. Gubang. Hah? Gubang. Oh iya, udah. Pasal rupiah ada coba. Kalau ada baik. Nah, kita habisin dulu ini. Nah, katanya di sini wahadzal qismu sakataan hukmihi ibnu Shalah. Maksudnya pembagian ini Ibnu Shalah rahimahullah itu beliau berdiam diri tentang hukumnya, tidak berkomentar. Wa qala anhu an-Nawawi, tetapi an-Nawawi rahimahullah berkata wasahih qabulu hadzal akhir. Yang benar itu bagian terakhir dapat diterima. Takhsisul am ini diterima katanya. Ya, diterima. Iya, kalau Ibnu Shalah tidak ikut berkomentar, berdiam diri tentang hukumnya, tidak bilang boleh, dibilang tolak, bilang tidak boleh, dan seterusnya. Ini di nah, yang cukup dulu, masalah udah 1 jam kita belajar. Alhamdulillah kita banyak sekali ngambil hari ini, 2 lembar ya kita ambil. Alhamdulillah. Nanti masalah lihat. Nah, ini agak panjang. Sebelum tutup ada pertanyaan, insyaallah nanti malam bisa belajar lagi. Nanti malam belajar kita baca ini, habisin aja mungkin nanti.
Kalau Anda baca sih habis. Yang 400 itu. Ya. Baik. Nah, ini tetap ya kayak tadi ya dulu lumayan ya. Penjelasannya tidak terlalu cepat. Itu dia. Insyaallah nanti amsilah ziyadati fil matan dari rinciannya, hukum ziyadah fil isnad dan seterusnya. Baik. Ya. Semoga bermanfaat. Ya. Kalau ada pertanyaan, insyaallah nanti malam kita belajar lagi ya. Kalau bisa lebih cepat ya, karena di sini jam 8 udah selesai lewat dikit, itu udah selesai sholatnya. Di sana selesai jam berapa? Kan ada sholat biasanya, sholat dulu, sholat tarawihnya dulu. Enggak, usah dari Surabaya. Hah? Itu sudah 9 kita langsung. Nah, caranya supaya ngantuk itu buka itu ndak usah pakai nasi. Ini tekniknya. Jam 6 berapa? Ya kurma atau yang lain ya. Mungkin gorengan atau yang lain. Kalau bisa minum juga itu ndak usah minum yang manisan. Kalaupun minum manisan ndak usah banyak-banyak, langsung 1 botol 1 liter. Wah, itu pasti badan itu siap-siap untuk tidur, bukan siap-siap untuk menerima materi pelajaran. Nggak tahu sekarang ini gimana konsep bukanya ya. Baik. Nah, itu saja, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.